Pukul 2 dini hari. Telepon dari kantor polisi menghancurkan 7 tahun pernikahanku dalam satu kalimat. Suamiku digerebek warga di kamar kos seorang perempuan. Mereka mengira aku akan datang menangis dan memohon agar dia dibebaskan. Tapi aku datang membawa satu map plastik dan satu jawaban yang membuat seisi ruangan terdiam. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tuliskan dari kota mana kalian menonton di kolom komentar. Tekan tombol suka dan berlangganan supaya kami makin semangat menghadirkan kisah-kisah seperti ini. Kisah ini terinspirasi dari kisah nyata dengan nama dan tempat yang sudah diubah. Nama saya Lestari, 34 tahun. Saya menjalankan sebuah usaha kecil di bidang catering rumahan di kawasan Bintaro. Sudah 7 tahun saya menjadi istri dan 5 tahun menjadi ibu. Orang bilang saya perempuan yang tenang. Mereka belum pernah melihat saya marah. Pagi itu dimulai seperti ratusan pagi lain dalam rumah tangga kami. Matahari baru saja mengintip dari balik tirai kamar. Namun, saya sudah sibuk di dapur. Saya menyiapkan nasi goreng dan kopi panas. Sarapan kesukaan suami dan anak saya. Aroma itu memenuhi ruangan. Ia menciptakan ilusi sebuah keluarga kecil yang harmonis dan bahagia selama bertahun-tahun. Saya percaya pernikahan kami adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Suami saya, Mas Reza, bekerja di sebuah perusahaan terkemuka di Sudirman. Ia bersikap lembut di depan keluarga dan selalu terlihat bertanggung jawab. Ibu mertua bahkan sering memuji cara saya mengurus rumah tangga. Katanya, anak lelakinya sangat beruntung mendapatkan istri seperti saya. Tapi di balik topeng kesempurnaan itu, ada sebuah kejanggalan yang perlahan menggerogoti perasaan saya. Kecurigaan saya tidak datang seperti kilat di siang bolong. Semuanya berawal dari hal-hal kecil yang menumpuk menjadi gunung pertanyaan di kepala. Beberapa bulan terakhir, Mas Reza sering pulang larut malam. Alasannya selalu sama, beban pekerjaan yang menumpuk, proyek baru yang butuh perhatian khusus. Rapat mendadak dengan klien di luar jam kantor. Awalnya, saya percaya sebagai istri. Saya bahkan sering menunggunya di ruang tamu sampai tertidur, hanya untuk menghangatkan kembali makan malamnya. Saya memijat bahunya. Saya mendengarkan keluh kesahnya tentang betapa kerasnya ia bekerja demi masa depan kami. Saya menelan semua alasannya mentah-mentah, karena begitulah seharusnya seorang istri, mendukung suaminya tanpa banyak bertanya. Namun naluri seorang perempuan jarang sekali salah. Suatu sore, saat saya membereskan pakaian kotornya, saya mengambil kemeja yang ia pakai malam sebelumnya. Hidung saya menangkap aroma yang sangat asing. Itu bukan parfum maskulin yang selalu saya belikan setiap bulan. Itu aroma manis yang menyengat. Perpaduan mawar dan vanila murahan. Jantung saya berdetak lebih cepat. Saya mendekatkan kemeja itu ke wajah. Baunya menempel kuat di bagian kerah. Saya mencoba berpikir positif. Mungkin itu wangi rekan kerja perempuan yang tak sengaja menempel. Mungkin pewangi ruangan di kafe tempat ia bertemu klien. Tetapi semua alasan itu terasa hambar. Bahkan di pikiran saya sendiri. Malam harinya, saat ia duduk di meja makan, saya mencoba memancing dengan nada sesantai mungkin. Kerjaan di kantor lagi sibuk, ya. Mas, sampai parfum kamu wanginya beda, kayak wangi bunga, kata saya sambil menuangkan air ke gelasnya. Tangan saya sedikit gemetar, tapi saya berusaha menyembunyikannya. Mas Reza berhenti mengunyah sejenak. Perubahan raut wajahnya sangat tipis, nyaris tak terlihat. Lalu ia menetralkan ekspresinya dan tertawa kecil yang terdengar dipaksakan. Oh, itu. Kemarin di kantor ada acara ulang tahun staf. Ruangannya disemprot pengharum yang menyengat. Mungkin nempel di baju, katanya. Kenapa? Kamu cemburu, ya? Ia mengusap punggung tangan saya. Saya hanya tersenyum tipis dan mengangguk. Saya membiarkan percakapan itu menguap begitu saja. Namun, di dalam hati saya, alarm peringatan sudah berbunyi nyaring. Sejak hari itu, saya berubah. Saya menjadi pengamat yang diam-diam mengawasi setiap geraknya. Saya tidak ingin menjadi istri histeris yang menuduh tanpa bukti. Saya tahu betul, jika saya marah, hanya bermodalkan aroma parfum. Ia akan dengan mudah memutarbalikkan fakta
dan menuduh saya berlebihan. Saya harus cerdas. Saya harus mengumpulkan kepingan-kepingan rahasia yang ia sembunyikan rapat-rapat. Kesempatan itu datang beberapa hari kemudian. Saat ia sedang mandi, ponselnya tergeletak di atas kasur. Biasanya, ia membawa ponsel itu kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Namun, kali ini ia lupa. Tanpa membuang waktu, saya mengambil ponsel itu. Kata sandinya masih sama, tanggal lahir anak kami. Tangan saya bergerak membuka aplikasi mutasi rekening dari bank yang ia pakai sehari-hari. Mata saya membelalak membaca deretan angka dan nama yang tidak saya kenal. Ada puluhan transaksi mencurigakan selama 3 bulan terakhir. Transfer ke sebuah rekening atas nama seorang perempuan. Pembayaran belanja online di toko pakaian wanita. Tarikan tunai di minimarket yang lokasinya jauh dari kantor maupun rumah kami. Jumlahnya tidak main-main. Uang yang ia keluarkan untuk nama asing itu setara dengan seluruh belanja bulanan keluarga kami. Napas saya tercekat. Dada saya terasa seperti dihimpit batu besar. Selama ini, setiap kali saya minta tambahan uang untuk membeli vitamin anak kami, ia selalu mengeluh tentang pengeluaran yang membengkak dan meminta saya berhemat. Ibu mertua juga sering mengingatkan agar saya tidak boros memakai uang hasil jerih payah anaknya. Namun kenyataannya, uang itu mengalir deras ke kantong perempuan lain. Saya tidak berteriak. Saya tidak menangis. Saya mengirimkan tangkapan layar semua bukti mutasi itu ke ponsel saya sendiri. Lalu, saya menghapus jejak pengirimannya dari ponselnya. Saya meletakkan ponsel itu kembali tepat di posisi semula. Hanya beberapa detik sebelum pintu kamar mandi terbuka. "Kamu lagi ngapain?" tanyanya sambil mengeringkan rambut. "Lagi merapikan spray," jawab saya tanpa menatap matanya. "Cepat ganti baju. Makan malamnya sudah siap." Malam itu, nasi yang saya suapkan ke mulut sama sekali tidak terasa. Semuanya hambar. Sepahit kenyataan yang baru saja saya temukan. Saya menatap wajah suami saya yang makan dengan lahap, bercerita tentang betapa menyebalkannya bos di kantornya. Di mata saya, ia bukan lagi pahlawan keluarga yang selama ini saya kagumi. Ia adalah pembohong yang sedang bermain sandiwara di depan istri dan anaknya sendiri. Sejak malam itu, saya tahu satu hal. Saya tidak akan kalah. Malam-malam berikutnya menjadi ladang berburu yang sunyi. Setelah memergoki mutasi rekening itu, saya tidak langsung menyerang. Saya menunggu. Saya tahu, jika saya bergerak terlalu cepat, ia akan menutup semua celah dan memindahkan uangnya entah kemana. Suatu malam, saat ia kembali pura-pura lembur, saya diam-diam memasang aplikasi pelacak lokasi di ponselnya. Hanya butuh beberapa menit. Lalu, saya kembalikan ponsel itu, dan ia tidak pernah curiga. Mulai malam itu, setiap langkahnya muncul sebagai titik biru di layar ponsel saya. Ia tidak tahu. Istri yang ia anggap bodoh, kini bisa melihat kemanapun ia pergi. Selama 2 minggu, saya mengumpulkan pola setiap Selasa dan Jumat. Titik biru itu tidak pernah berhenti di kantor. Ia selalu bergerak ke sebuah kawasan padat di pinggiran kota, lalu diam di sana berjam-jam. Saya mencatat tanggalnya. Saya menyimpan tangkapan layar lokasinya. Saya bahkan menabung diam-diam dari keuntungan catering, memindahkan sebagian ke rekening pribadi yang hanya saya yang tahu. Setiap rupiah saya siapkan, karena saya tahu suatu hari saya akan membutuhkannya. Tapi malam itu, saya belum tahu betapa cepat hari itu akan tiba. Malam itu, udara terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Jam dinding menunjukkan pukul 1 dini hari. Namun mata saya tak kunjung terpejam. Anak saya sudah tidur pulas di kamar sebelah. Sementara sisi ranjang di samping saya kosong dan dingin. Suami saya belum pulang. Sore tadi ia mengirim pesan singkat. Katanya, ia harus meninjau proyek di luar kota dan baru pulang besok pagi. Alasan klise yang mungkin akan dipercaya oleh istri yang bodoh. Tapi saya sudah tidak butuh lagi alasan dari mulutnya. Saya menatap layar ponsel dalam gelap. Titik biru itu tidak berada di luar kota. Ia berada di kawasan padat penduduk di pinggiran, di area yang terkenal dengan deretan rumah kos. Sejak pukul 9 malam, titik itu tidak beranjak. Saya terus menatapnya, membayangkan apa yang sedang ia lakukan di sana. Bersama siapa? Perut saya terasa mual.
Saya ingin sekali membanting ponsel ini sampai hancur. Tapi saya menarik napas panjang. Emosi tidak akan menyelesaikan apapun. Saya butuh buktinya, bukan sekedar titik koordinat di sebuah aplikasi. Saya mencoba memejamkan mata, berharap rasa lelah segera membawa saya tidur. Namun, tepat pukul 2 dini hari, keheningan malam dipecahkan oleh dering telepon yang melengking tajam dari nakas. Jantung saya seketika berdegup kencang. Nomor bilayar adalah deretan angka panjang yang sama sekali tidak saya kenal. Panggilan di jam seperti ini tidak pernah membawa kabar baik. Dengan tangan yang sedikit gemetar, saya menggeser ikon hijau dan menempelkan ponsel ke telinga. Halo, benar ini. Dengan istri dari Bapak Reza. Suara seorang pria di seberang menyebut nama lengkap suami saya dengan nada tegas dan resmi. Iya. Benar. Saya istrinya, jawab saya. Maaf, ini dari mana? Ya, malam-malam begini. Saya berusaha menjaga suara tetap tenang, meski dada saya bergemuruh. Saya dari kepolisian sektor. Bu, mohon maaf mengganggu waktu istirahat Ibu. Kami ingin memberitahukan bahwa suami Ibu saat ini berada di kantor polisi. Ujar suara itu. Berat dan tanpa basa-basi. Darah saya serasa berhenti mengalir. Kalimat itu seperti palu godam yang menghantam kepala. Berbagai kemungkinan buruk berkelebat. Kecelakaan. Perampokan di kantor polisi. Suami saya kenapa? Pakistan. Apakah terjadi kecelakaan? Dia bilang sedang ada tugas luar kota. Terdengar hembusan napas pelan dari seberang. Bukan kecelakaan. Bu, suami Ibu baru saja diserahkan oleh warga. Beliau digerebek oleh warga R karena kedapatan berada di dalam kamar kos seorang perempuan. Polisi itu menyebutkan sebuah nama yang rasanya membuat saya ingin muntah. Berduaan di jam yang tidak wajar dengan pintu terkunci. Warga merasa resah dan melakukan penggerebekan. Untuk mencegah main hakim sendiri, mereka membawa keduanya ke kantor polisi. Dunia di sekeliling saya seolah berhenti berputar. Udara di kamar tiba-tiba terasa menghilang. Digerebek warga. Di kamar kos, perempuan simpanannya. Suami saya. Lelaki yang nama baiknya selalu dijaga mati-matian oleh ibu mertua. Lelaki yang selalu rapi dan sok suci. Tertangkap seperti maling murahan oleh warga kampung. Ada rasa perih yang sangat menusuk hati saya. Rasa malu membayangkan ayah dari anak saya dipermalukan di depan umum. Tapi anehnya, di balik semua rasa sakit itu, ada setitik kelegaan yang ganjil. Bukti yang selama ini saya cari akhirnya datang sendiri, diantar langsung oleh takdir, dengan cara yang paling memalukan baginya. Halo, Bu, Ibu masih di sana? Suara polisi itu menyadarkan saya. Iya, Pakistan. Saya masih dengar, jawab saya lirih. Air mata yang sejak tadi saya tahan akhirnya menetes satu persatu. Bukan karena saya masih mencintainya, tapi karena tangis itu adalah sisa-sisa kewarasan dari seorang istri yang merasa dihargai begitu rendah. Kami minta Ibu datang ke kantor sekarang juga. Suami Ibu dan pihak perempuan masih kami tahan, karena ini masuk delik aduan. Biasanya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, jika pihak istri bersedia. Kami tunggu kedatangan Ibu. Saya akan segera ke sana, jawab saya. Lalu saya memutus sambungan. Saya bangkit dari tempat tidur. Tidak ada lagi sisa kantuk. Saya berjalan ke kamar mandi, mencuci muka dengan air dingin, dan menatap pantulan wajah saya di cermin. Mata itu memerah, tapi tidak ada lagi keraguan di sana. Alih-alih memakai baju tidur seperti orang panik, saya memilih pakaian yang rapi dan elegan. Saya merias wajah tipis. Saya memastikan tidak ada jejak perempuan lemah dan hancur di penampilan saya malam itu. Kemudian saya berjalan ke laci meja kerja. Saya mengeluarkan sebuah map plastik yang sudah saya siapkan sejak beberapa minggu lalu. Di dalamnya ada buku nikah asli kami, tumpukan cetakan mutasi rekening yang menunjukkan aliran dana ke perempuan itu, dan beberapa bukti lain yang sudah saya kumpulkan. Saya memasukkan map itu ke dalam tas. Lalu saya melangkah ke kamar anak saya, mencium keningnya yang tertidur lelap, dan berbisik meminta maaf. Karena hidupnya mungkin tidak akan sama lagi setelah malam ini. Saya mengunci pintu rumah dan masuk ke mobil. Saya membelah jalanan kota yang sepi, di bawah sorot lampu temaram.
sepanjang perjalanan. Pikiran saya sangat jernih. Polisi tadi bilang kekeluargaan dan penjamin. Mereka pikir saya akan datang menangis histeris, memohon agar suami saya dibebaskan demi nama baik keluarga, lalu memaafkannya setelah ia bersujud di kaki saya. Mereka salah besar. Malam ini, saya tidak datang untuk menyelamatkan siapapun. Saya datang untuk mengakhiri semuanya dengan cara saya sendiri. Langkah kaki saya bergema di lorong kantor polisi yang berbau kopi hitam dan asap rokok basi. Udara dingin dari pendingin ruangan menusuk kulit, namun tidak sebanding dengan kebekuan yang menyelimuti hati saya. Tidak ada air mata, tidak ada panik. Yang ada hanyalah kekosongan yang perlahan diisi oleh ketegasan. Saya merapatkan tas tangan, merasakan tekstur map plastik di dalamnya, senjata utama saya malam ini. Saat saya memasuki ruang pemeriksaan, pemandangan pertama yang menyambut saya begitu menjijikan hingga perut saya nyaris mual. Di sudut ruangan, di atas kursi kayu panjang yang catnya mengelupas, saya melihat suami saya, lelaki yang selalu menuntut kemejanya disetrika licin dan sepatunya disemir mengkilap. Kini terlihat seperti gelandangan. Rambutnya berantakan, kancing kemejanya terbuka dua. Wajahnya pucat pasi. Ia menunduk memegangi kepala, seolah berharap lantai akan terbuka dan menelannya hidup-hidup. Di ujung lain kursi panjang itu, duduk meringkuk seorang perempuan yang usianya jauh lebih muda dari saya. Pakaiannya hanya daster tipis selutut, ditutupi jaket kebesaran yang sangat saya kenal sebagai milik suami saya. Wajahnya tertunduk dalam, disembunyikan di balik rambutnya yang kusut. Bahunya berguncang oleh tangis. Jadi, inikah perempuan yang selama ini menguras tabungan keluarga kami? Inikah perempuan yang membuat suami saya rela berbohong setiap hari, meninggalkan anak dan istrinya demi menghabiskan malam di kamar kos sempit? Saya tersenyum sinis dalam hati. Sungguh selera yang murahan. Ketika langkah sepatu saya terdengar, Mas Reza mengangkat wajah. Matanya yang merah langsung melebar saat melihat saya berdiri menjulang di hadapannya. Tidak ada wajah istri yang hancur karena dibangunkan paksa di tengah malam. Saya berdiri di sana dengan riasan tipis yang rapi, rambut tertata, dan pakaian elegan, menatapnya dengan pandangan sedingin es. Saya melihat jakunya naik turun menelan ludah. Ia mencoba membuka mulut, namun suaranya tercekat di tenggorokan sebelum ia sempat bicara. Pintu ruangan kembali terbuka. Ibu mertua masuk dengan langkah tergesa-gesa. Wajahnya merah padam. Napasnya tersengal. Begitu melihat anak lelakinya duduk tak berdaya, ia langsung berlari memeluknya sambil menangis histeris. Ya Tuhan, anakku, kenapa bisa sampai begini? Siapa yang berani melakukan ini padamu? Ratapnya dengan suara melengking, seolah anak lelakinya adalah korban paling menderita di dunia. Setelah puas meratapi anaknya, ibu mertua akhirnya menyadari kehadiran saya. Ia melepas pelukan dan berjalan setengah berlari menghampiri saya. Tanpa aba-aba, ia meraih kedua tangan saya dan menggenggamnya erat dengan tangan yang gemetar. Wajahnya yang biasanya menatap saya dengan angkuh, kini memelas penuh permohonan. Kamu sudah datang. Syukurlah kamu cepat datang, Nak, katanya. Ibu, mohon sama kamu, tolong selamatkan suami kamu. Ini pasti cuma salah paham. Reza itu orang baik. Dia tidak mungkin melakukan hal seperti yang dituduhkan orang-orang kampung itu. Pasti perempuan gatal itu yang menjebatnya. Ibu mertua menunjuk perempuan yang masih menangis di sudut dengan tatapan penuh kebencian. Ibu, mohon, kamu tanda tangani saja surat dari polisi itu. Bilang kalau kamu memaafkan dia dan tidak akan menuntut apa-apa. Kita selesaikan secara kekeluargaan, demi nama baik keluarga kita. Pikirkan masa depan anak kalian, kalau ayahnya sampai masuk penjara. Mau ditaruh di mana muka keluarga kita? Saya mendengarkan rentetan kalimat itu dengan ekspresi datar. Tidak satu pun kalimat simpati keluar dari mulutnya untuk saya. Istri sah yang baru saja dikhianati dan dipermalukan terang-terangan. Yang ada di kepalanya hanya nama baik keluarga dan keselamatan anak kesayangannya. Kemarahan saya semakin mendidih, namun saya menjaga suara agar tetap tenang. Saya melepaskan genggaman tangannya perlahan, namun tegas. Silakan duduk dulu, Bu. Biar saya yang mengurus ini dengan pihak kepolisian, ucap saya singkat.
mengabaikan kebingungan di wajahnya. Saya melangkah mendekati meja petugas. Seorang polisi parubaya mempersilahkan saya duduk. Di atas meja sudah tersaji selembar kertas putih berisi tulisan tangan yang rapi. "Ibu adalah istri sah dari lelaki tersebut?" tanya petugas itu, memastikan. "Benar. Saya istrinya," jawab saya dengan suara lantang dan jelas, memastikan suami dan ibu mertua saya mendengarnya dari tempat mereka duduk. "Begini, Bu, suami ibu diserahkan warga sekitar pukul 11:30 siang tadi. Warga menggerebek mereka berdua di kamar kos perempuan tersebut. Warga sangat marah karena merasa lingkungan mereka dikotori. Namun, karena perbuatan ini termasuk delik aduan absolut, proses hukum pidananya baru bisa berjalan jika ada laporan resmi dari pihak yang dirugikan. Dalam hal ini, ibu sebagai istri sah. Polisi itu kemudian mendorong kertas putih itu ke arah saya. "Ini surat pernyataan damai. Jika ibu bersedia memaafkan dan menyelesaikan secara kekeluargaan demi keutuhan rumah tangga, ibu cukup menandatangani surat ini. Kami akan memberi pembinaan singkat, lalu mereka berdua bisa dibebaskan malam ini juga." Warga sudah sepakat tidak memperpanjang masalah jika istri sahnya sendiri sudah memaafkan. Keheningan yang mencekam turun ke ruangan. Di belakang saya bisa mendengar suami saya menahan napas, menunggu keputusan saya. Ibu mertua berkomat-kamit membaca doa, berharap saya segera menggoreskan tinta di kertas itu dan menyelamatkan kebanggaan keluarganya. Mereka semua berpikir saya adalah perempuan penurut yang takut kehilangan suami. Perempuan lemah yang akan menelan pil pahit ini demi status pernikahan yang palsu. Saya menatap kertas pernyataan damai itu selama beberapa detik. Lalu, perlahan, saya mencondongkan badan ke arah meja dan mendorong kertas itu kembali dengan ujung jari telunjuk saya. "Maaf, Pak Polisi, saya tidak akan pernah menandatangani surat itu," ucap saya dengan nada jernih, memecah keheningan seperti kaca yang dilempar ke lantai batu. Terdengar pekikan kaget dari arah ibu mertua, disusul suara kursi kayu yang berderak nyaring saat suami saya tiba-tiba berdiri. "Apa maksudmu? Kamu mau melihatku membusuk di penjara?" teriaknya. Suaranya kehilangan kendali oleh rasa panik. Saya menoleh ke arahnya. Saya menatap lurus ke dalam matanya yang ketakutan, lalu tersenyum tipis. Senyuman yang sama sekali tidak mencapai mata saya. Dengan gerakan tenang dan terukur, saya membuka resleting tas, mengeluarkan map plastik yang sudah saya siapkan dari rumah, dan meletakkannya di atas meja polisi. Saya datang ke sini bukan untuk menjadi penjamin, bukan untuk berdamai, apalagi untuk menjaga nama baik orang yang sudah menginjak-injak harga diri saya, ujar saya tegas. Suara saya menggema tajam di seluruh ruangan. Kedatangan saya ke sini adalah untuk membuat laporan kepolisian secara resmi. Saya menuntut suami saya dan perempuan itu diproses secara hukum atas tuduhan perzinaan. Sesuai pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, saya membuka map dan mengeluarkan isinya satu persatu. "Ini buku nikah asli kami. Bukti bahwa kami masih terikat pernikahan yang sah secara hukum negara dan agama." Saya meletakkan tumpukan kertas mutasi bank di sebelahnya. "Dan ini, bukti aliran dana dari rekening suami saya ke rekening perempuan itu selama berbulan-bulan. Sebagian besar menggunakan uang dari harta bersama kami, ditambah kesaksian warga yang menggerebek mereka langsung. Bukti-bukti ini sudah lebih dari cukup." Ruangan itu seketika hening bak kuburan. Wajah polisi di hadapan saya berubah serius dan profesional, menyadari bahwa perempuan di depannya tidak sedang bermain-main. Di belakang saya, ibu mertua jatuh terduduk kembali ke kursinya, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, menyadari skandal ini tidak akan bisa ditutupi lagi. Sementara itu, suami saya berdiri mematung, tubuhnya bergetar hebat. Matanya membelalak menatap tumpukan bukti mutasi yang tergeletak di atas meja. Ia akhirnya sadar bahwa selama ini saya sudah tahu segalanya, bahwa saya diam bukan karena bodoh, melainkan karena sedang menyusun tali gantungan untuk lehernya sendiri. Perempuan selingkuhannya kini menangis meraung-raung dari sudut ruangan, meneriakkan kata maaf yang terdengar menjijikkan di telinga saya. Saya mengabaikan mereka semua. Setelah polisi menyatakan bahwa laporan saya akan segera diproses dan keduanya akan ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut, saya berdiri dari kursi,
Tolong proses ini seadil-adilnya. Saya permisi, ucap saya sambil menganggukkan kepala kepada petugas. Saya membalikkan badan dan berjalan menuju pintu keluar. Suami saya meneriakkan nama saya berulang kali, memohon agar saya kembali, memohon agar saya memikirkan anak kami. Ibu mertua ikut menyumpahi saya sebagai istri durhaka yang tidak punya hati nurani. Namun langkah saya sama sekali tidak melambat. Saya membuka pintu kantor polisi dan melangkah keluar ke udara malam yang dingin. Saat pintu tertutup di belakang saya, memutus suara tangisan dan teriakan mereka. Saya menarik napas dalam-dalam. Beban berat yang berbulan-bulan menghimpit dada saya, tiba-tiba terangkat sedikit. Tapi saya tahu, ini belum selesai. Perang ini baru saja dimulai. Dan saya baru saja melepaskan tembakan pertama yang paling mematikan. Sinar matahari pagi menembus celah gorden ruang tamu. Sudah hampir 6 jam berlalu sejak saya keluar dari kantor polisi, meninggalkan suami saya di balik jeruji bersama selingkuhannya. Saya belum memejamkan mata sama sekali. Secangkir kopi ketiga sudah mendingin di atas meja kaca di hadapan saya. Pagi itu, rumah terasa sepi. Sebuah kontras tajam dengan badai yang sedang mengamuk di kepala saya. Sejak pukul 6 tadi, saya sudah meminta kerabat dekat menjemput anak saya untuk menginap sementara di rumah mereka. Saya beralasan ada urusan pekerjaan. Kenyataannya, saya hanya tidak ingin anak saya yang masih polos menyaksikan pemandangan mengerikan yang sebentar lagi terjadi di rumah ini. Saya tahu betul tabiat suami saya. Saya tahu ia tidak akan menyerah begitu saja. Firasat saya terbukti benar ketika jam dinding menunjukkan pukul 8:04. Suara deru mesin mobil yang sangat saya kenal memasuki pekarangan dengan kecepatan tinggi. Disusul suara rem yang diinjak mendadak. Lalu suara bantingan pintu mobil yang menggetarkan kaca jendela. Saya tetap duduk tenang, menyilangkan kaki, dan bersiap menghadapi badai. Pintu utama ditendang dari luar hingga terbuka lebar. Suami saya berdiri di ambang pintu dengan napas memburu. Penampilannya masih sama seperti saat saya tinggalkan di kantor polisi. Rupanya, ibu mertua telah berhasil menyewa pengacara dengan cepat dan membayar jaminan agar anak kesayangannya bisa keluar dari tahanan sementara. Meskipun proses hukum atas laporan saya tetap berjalan, ia melangkah masuk dengan langkah lebar dan berat, menghampiri saya yang masih duduk bersantai. Matanya menyala penuh kebencian, seolah sayalah penjahat yang menghancurkan hidupnya. Kamu benar-benar sudah gila, ya? Teriaknya menggelegar. Ia menunjuk ke depan wajah saya dengan jari telunjuk yang gemetar. Kamu mau menghancurkan karirku. Kamu mau mempermalukanku di depan semua orang. Apa untungnya buatmu memasukkan suamimu sendiri ke penjara? Istri macam apa kamu ini? Saya meletakkan cangkir kopi ke piring kecil dengan perlahan. Saya menatap ujung jarinya yang menuding, lalu menatap lurus ke matanya. Tidak ada rasa takut sedikit pun. Sosok lelaki yang sedang mengamuk di depan saya ini bukan lagi suami yang dulu saya hormati. Ia hanyalah seorang pengecut yang mencoba menutupi kesalahan fatalnya dengan kemarahan palsu. Istri macam apa? Tanya saya balik dengan nada tenang, namun tajam bagai sembilu. Istri yang bertahun-tahun merawat rumah ini, mengurus anak, mendukung setiap langkah karirmu. Namun pada akhirnya, dikhianati dan ditusuk dari belakang. Istri yang uangnya diam-diam kamu pakai untuk membiayai gaya hidup perempuan murahan di sana. Jadi, jangan berani-beraninya kamu bertanya istri macam apa saya ketika kamu sendiri gagal menjadi lelaki yang bermartabat. Wajah suami saya semakin memerah. Harga dirinya yang rapuh, terpukul karena kebohongannya, telah ditelanjangi sepenuhnya. Karena ia tidak bisa menyangkal perselingkuhan itu, ia mulai menggunakan senjata andalan para pembohong. Menyalahkan korban. Kamu pikir ini semua salahku sepenuhnya? Bentaknya. Kamu pikir aku bahagia di rumah ini? Kamu terlalu sibuk dengan urusan anak dan rumah, sampai lupa cara melayani suami. Kamu berubah jadi perempuan yang membosankan dan kaku. Wajar kalau aku mencari kenyamanan di luar. Lelaki manapun pasti melakukan hal yang sama kalau punya istri yang dingin seperti kamu. Saya nyaris tertawa mendengar rentetan alasan konyol itu. Gaslighting yang sangat klasik. Ia mencoba membuat saya merasa bersalah atas perselingkuhannya sendiri. Dulu, mungkin saya akan menangis dan langsung introspeksi diri. Tapi
hari ini. Kata-katanya hanya terdengar seperti gonggongan anjing yang ketakutan. Menarik sekali, ujar saya sambil bersandar di punggung sofa. Jadi karena saya terlalu sibuk memastikan anak kita makan bergizi dan rumah selalu bersih, kamu merasa berhak menyewa kamar kos untuk meniduri perempuan lain. Karena saya kelelahan mengurus semua keperluanmu, kamu merasa pantas memakai uang kita untuk membelikan perempuan itu perhiasan emas. Logika yang sangat brilian. Saya benar-benar tidak menyangka menikah dengan lelaki yang akal sehatnya sependek ini. Mendengar saya menyinggung soal uang, ekspresinya berubah. Kemarahannya kini bercampur kepanikan yang berusaha ia sembunyikan. Ia maju satu langkah, mencondongkan tubuh ke arah saya, mencoba menggunakan tinggi badannya untuk mengintimidasi. Dengar baik-baik, desisnya dengan suara rendah, penuh ancaman. Kalau kamu berpikir bisa menang melawanku, kamu salah. Kalau kamu mau perang, kita perang. Aku akan mengajukan cerai secepatnya. Dan asal kamu tahu, aku akan pastikan kamu keluar dari rumah ini tanpa membawa apa-apa selain baju yang menempel di badanmu. Rumah ini, mobil, semua aset. Itu hasil keringatku atas namaku. Aku akan menyewa pengacara terbaik dan membuatmu miskin, supaya kamu sadar, tanpa aku, kamu bukan siapa-siapa. Kamu juga tidak akan dapat hak asuh anak kita. Tidak ada pengadilan yang menyerahkan anak pada perempuan pengangguran yang tidak punya penghasilan sepertimu. Kata-katanya meluncur seperti bisa ular, dirancang untuk melumpuhkan mental saya. Ia benar-benar yakin memegang kendali penuh. Ia mengira selama ini saya hanya menumpang hidup padanya. Ia melupakan satu fakta penting. Ia lupa dengan siapa ia berbicara. Saya berdiri perlahan dari sofa, menyejajarkan posisi agar tidak harus mendongak saat menatapnya. Saya melipat kedua tangan di dada, menatapnya dengan tatapan meremehkan dari ujung kepala hingga kaki. Silakan, ujar saya dengan senyum dingin. Silakan ajukan cerai. Saya justru akan sangat berterima kasih. Tapi sebelum kamu bermimpi bisa mengusir saya dari rumah ini, sepertinya kamu lupa membaca dokumen pembelian rumah dan mobil kita. Semuanya dibeli memakai uang hasil penjualan aset warisan dari orang tua saya dan dicicil dari keuntungan usaha kecil saya yang selama ini selalu kamu remehkan. Kamu hanya menyumbang nama di sertifikat, tapi aliran dananya jelas berasal dari saya. Saya melangkah selangkah lebih dekat. Dan soal penghasilan, mari kita lihat wajah pengacaramu saat saya menyerahkan bukti bahwa kliennya telah menggelapkan harta bersama demi membiayai perzinaan. Kita lihat siapa yang akan keluar dari pengadilan tanpa membawa apa-apa. Saya menunjuk ke arah pintu yang masih terbuka lebar. Sekarang, keluar dari rumah saya. Bawa semua pakaianmu dan jangan pernah kembali ke sini lagi. Urusan selanjutnya hanya akan dilakukan melalui pengacara. Suami saya terdiam kaku. Wajahnya yang tadi merah karena marah, kini memucat. Rahangnya mengeras. Urat-urat di lehernya menonjol. Tangannya mengepal kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia menyadari bahwa ia telah kalah telak dalam peta pertarungan ini. Ia menyadari saya tidak lagi bisa dimanipulasi atau diinjak-injak. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia membalikkan badan dan berjalan menuju kamarnya. Dalam waktu kurang dari 15 menit, ia keluar membawa koper besar berisi pakaiannya. Ia berjalan melewati saya tanpa menoleh, masuk ke mobilnya, dan melaju pergi dengan kecepatan tinggi, meninggalkan debu di pekarangan. Segera setelah mobilnya menghilang dari pandangan, saya tidak membuang waktu sedetik pun. Saya mengambil ponsel dari meja, menggulir layar mencari sebuah kontak penting. Saya menekan tombol panggil dan menunggu beberapa saat hingga suara serak seorang pria menyapa. Halo? Ya ampun. Ini baru jam 8:30 pagi. Ada angin? Apa kamu menelponku sepagi ini? Suara di seberang itu adalah Dimas, teman lama saya semasa kuliah. Salah satu pengacara hukum keluarga paling agresif dan tak kenal ampun di kota ini. Halo, maaf mengganggu pagimu. Dimas,
Jawab saya dengan nada yang kembali normal, membuang jauh ketegangan dari pertengkaran tadi. Saya butuh jasamu secara profesional. Saya ingin mengajukan gugatan cerai, menuntut hak asuh penuh atas anak, dan melakukan audit serta pembekuan total terhadap seluruh aset bersama secepatnya, sebelum pihak lawan memindahkannya. Terdengar suara siulan panjang dari seberang. Wow, langsung ke inti masalah. Aku suka gaya ini. Lawan kita siapa? Suami saya sendiri. Dan saya punya bukti solid dari kepolisian. Laporan perzinaan yang baru saja saya buat dini hari tadi, beserta bukti penggelapan harta bersama. Kirimkan semua buktinya ke emailku sekarang. Aku akan menyiapkan surat kuasanya. Kita blokir semua akses keuangannya hari ini juga, sebelum dia sempat bernapas, jawab Dimas dengan antusias. Perang kita mulai hari ini. Saya menutup telepon. Mata saya menyapu seluruh ruang tamu yang kini terasa jauh lebih luas dan lega. Suami saya mengira ancamannya tadi akan membuat saya hancur. Namun ia salah. Air mata saya sudah kering. Saatnya mengubah kesedihan ini menjadi strategi yang mematikan. Ruang kantor pengacara terasa dingin. Kontras dengan udara di luar yang mulai memanas menjelang siang. Dimas duduk di seberang meja besar dari kayu jati. Di hadapannya bertumpuk dokumen yang baru saja saya serahkan. Mata elangnya meneliti setiap lembar mutasi rekening, bukti transfer, dan salinan laporan kepolisian. Sesekali ia membenarkan letak kacamatanya, menghela napas panjang, lalu mencatat sesuatu di bukunya. Saya duduk bersandar di kursi kulit yang empuk, memperhatikan geraknya dalam diam. Pikiran saya masih berpacu, menyusun rencana demi rencana agar lelaki pengkhianat itu tidak memiliki satu celah pun untuk lolos. Gila, gumam Dimas, memecah keheningan yang sudah berlangsung hampir 15 menit. Ia meletakkan lembaran terakhir mutasi rekening itu dan menatap saya dengan pandangan tak percaya. Aku sudah menangani ratusan kasus perceraian dan perselingkuhan. Tapi kelakuan suamimu ini ada di level yang berbeda. Dia bukan cuma berselingkuh, dia secara sistematis memindahkan harta bersama kalian untuk membiayai perempuan itu. Lihat pola transfer ini. Dimas memutar sebuah kertas agar saya bisa membacanya. Ia menunjuk deretan angka dengan ujung penanya. Awalnya hanya transfer kecil, 500.000, 1 juta, mungkin untuk biaya makan atau kencan biasa. Tapi lihat, di bulan ketiga, ada penarikan tunai dalam jumlah besar. Disusul transfer puluhan juta ke rekening atas nama Vina. Keterangannya kosong. Tapi dari polanya, ini bukan uang jajan biasa. Ini pembelian barang bernilai tinggi. Kamu sadar, ada uang sebanyak ini keluar dari rekening bersama kalian. Saya menatap deretan angka yang ditunjuk Dimas. Seketika, dada saya seperti dihantam balok. Mata saya membelalak. Itu bukan rekening operasional usaha yang biasa saya pakai. Itu adalah rekening khusus yang kami buat 3 tahun lalu. Rekening yang kami sepakati sebagai tabungan pendidikan untuk masa depan anak kami. Setiap bulan, saya menyisihkan sebagian besar keuntungan usaha kecil saya ke sana. Sementara suami saya berjanji menambahkan jumlah yang sama dari gajinya. Kami berjanji tidak akan pernah menyentuh uang itu, kecuali untuk biaya sekolah, asuransi pendidikan, atau kebutuhan darurat anak. Tangan saya bergetar saat mengambil ponsel. Saya segera membuka aplikasi perbankan dan mencoba masuk ke rekening pendidikan itu. Saya jarang mengeceknya karena saya terlalu percaya pada suami saya yang memegang kartu ATM utamanya. Setelah memasukkan kata sandi, layar memuat informasi saldo. Angka yang tertera di sana membuat napas saya tercekat. Saldonya hanya tersisa beberapa ratus ribu rupiah. Batas minimal yang ditahan bank agar rekening tidak ditutup otomatis. Ratusan juta yang saya kumpulkan dengan susah payah. Uang yang diniatkan untuk masa depan darah dagingnya sendiri. Lenyap tanpa sisa. Dia menguras tabungan pendidikan anak kami, bisik saya dengan suara bergetar. Kemarahan yang tadi pagi sudah berhasil saya kendalikan. Kini kembali meledak. Jauh lebih besar dan lebih gelap dari sebelumnya. Kali ini, amarah saya bukan karena dikhianati sebagai seorang istri, melainkan karena ia telah merampok masa depan anak kami demi memuaskan nafsu kotornya dengan seorang perempuan di kamar kos. Ia rela mengorbankan anaknya sendiri. Air mata kemarahan menggenang di pelupuk mata, tapi saya menolak membiarkannya jatuh. Saya mengusap wajah.
mengubah kesedihan itu menjadi tekad baja yang tak tergoyahkan. "Kurang ajar," desis Dimas saat melihat reaksi wajah saya. Ia langsung memahami dari mana asal uang puluhan juta itu. "Dia menggunakan tabungan pendidikan anak kalian untuk perempuan itu. Ini bukan lagi sekedar kasus perzinaan dalam hukum keluarga, Lestari. Ini sudah masuk ranah penggelapan harta bersama. Kita punya senjata yang sangat kuat sekarang. Saya mau semua akses keuangannya diblokir hari ini juga," ucap saya tegas. Menatap lurus ke matanya. "Semua rekening bersama, semua kartu kredit tambahan yang tagihannya dibayar dari usaha saya, dan semua aset yang masih atas nama kami berdua. Saya tidak mau dia menarik 1 sen pun dari uang yang tersisa. Dia mengancam akan membuat saya miskin dan mengambil alih rumah. Jadi, sebelum dia sempat melakukan manuver apapun, kita potong urat nadinya lebih dulu." Dimas tersenyum miring. Sebuah senyuman predator yang justru saya butuhkan dari seorang pengacara saat ini. "Itu pasti. Aku sudah menyiapkan surat kuasa khusus dengan bukti laporan kepolisian tentang perzinaan ini. Ditambah bukti awal penggelapan harta bersama. Kita punya dasar hukum yang kuat untuk meminta bank membekukan rekening-rekening itu, demi mengamankan sengketa sebelum sidang harta Gonogini dimulai. Kita ke Bank Pusat sekarang juga. Aku yang akan bicara dengan kepala cabangnya. Mereka tidak akan berani menolak kalau kita membawa dokumen legal yang lengkap. Tanpa membuang waktu, saya menandatangani surat kuasa dan berkas pengajuan gugatan cerai yang sudah disiapkan. Setelah semuanya selesai, kami bergegas meninggalkan kantornya menuju salah satu bank terbesar di pusat kota, tempat sebagian besar aset dan dana kami disimpan. Sepanjang perjalanan, pikiran saya terus berputar. Suami saya mungkin berpikir uang yang ia sembunyikan atau aset yang ia beli atas nama perempuan itu akan aman. Ia meremehkan ketelitian saya. Saya tahu setiap detail pemasukan dan pengeluaran di rumah kami, dan saya akan melacak setiap rupiah yang hilang. Kehadiran Dimas sebagai pengacara yang cukup dikenal membuat kami langsung diarahkan ke ruang manajer cabang. Seorang pria parubaya berseragam rapi menyambut kami dengan sopan. Namun wajahnya berubah tegang ketika Dimas mulai menyebar dokumen hukum di atas mejanya. Dimas menjelaskan situasinya dengan bahasa hukum yang tajam dan lugas. Surat kuasa, laporan kepolisian, dan bukti aliran dana itu tersusun rapi di hadapan sang manajer. Manajer itu membaca setiap lembar dengan saksama. Beberapa kali ia menelan ludah. Ia tahu menolak permintaan ini berarti menempatkan bank pada risiko hukum yang serius. "Baik, Pak Dimas, Bu Lestari. Dengan dasar surat kuasa dan laporan kepolisian ini, kami akan memproses pemblokiran sementara terhadap rekening bersama tersebut sambil menunggu putusan sidang harta. Saya minta waktu beberapa jam untuk koordinasi internal. Saya butuh konfirmasi tertulis sebelum kami meninggalkan ruangan ini," potong Dimas tenang. "Setiap menit yang Anda tunda, klien saya berisiko kehilangan aset yang sedang disengketakan. Saya yakin Bapak paham konsekuensinya." Manajer itu mengangguk. Dalam waktu kurang dari 1 jam, semua rekening bersama, kartu kredit tambahan, dan deposito atas nama kami berdua resmi dibekukan. Suami saya, yang beberapa jam lalu mengancam akan membuat saya tidak punya apa-apa, kini bahkan tidak bisa menarik uang dari mesin ATM. Saya membayangkan wajahnya saat menggesek kartu dan menemukan semuanya tertolak. Saya tidak merasa puas. Saya hanya merasa untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, keadilan mulai berpihak pada saya. Hari-hari berikutnya berlalu seperti operasi yang sudah saya rencanakan matang. Setiap pagi, Dimas mengirim kabar perkembangan. Pihak Vina, perempuan itu, ternyata sudah lebih dulu menghilang dari kos. Begitu mengetahui rekening tujuan transfernya, ikut dilacak. Suami saya berkali-kali mencoba menghubungi saya. Pesan-pesannya berubah dari ancaman menjadi rayuan, lalu menjadi permohonan, dan akhirnya menjadi sumpah serapah. Saya tidak membalas satupun. Semua saya teruskan ke Dimas sebagai bukti tambahan. Ibu mertua datang ke rumah suatu sore. Kali ini tanpa kemarahan. Ia duduk di ruang tamu yang sama, dengan mata sembab dan tangan yang gemetar. "Lestari," katanya lirih, "Ibu tahu Reza salah. Ibu tahu, tapi tolong jangan hancurkan dia
sampai ke akar-akarnya. Dia tetap ayah dari cucu ibu. Kalau dia di penjara, kalau dia bangkrut. Mau jadi apa nanti? Saya menatap perempuan yang dulu memuji saya di depan, lalu mengingatkan saya agar tidak boros di belakang. Perempuan yang di malam terburuk hidup saya. Satu kalimat simpati pun tidak ia berikan untuk saya. Bu, jawab saya tenang. Waktu saya berdiri sendirian di kantor polisi itu, dipermalukan di depan banyak orang. Tidak ada satupun dari kalian yang bertanya, bagaimana perasaan saya? Yang kalian pikirkan hanya nama baik Reza dan nama baik keluarga. Sekarang, saya juga sedang memikirkan masa depan. Bukan masa depan Reza, tapi masa depan anak saya yang tabungan pendidikannya dikuras habis oleh ayahnya sendiri. Saya tidak menghancurkan siapa-siapa, Bu. Saya hanya menuntut apa yang menjadi hak saya dan anak saya. Ibu mertua tidak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu pergi tanpa banyak bicara. Saya tahu di hari itu, ia akhirnya mengerti bahwa menantu yang selama ini ia anggap penurut bukanlah perempuan yang bisa diinjak. Proses persidangan berjalan berbulan-bulan, tapi arahnya tidak pernah berubah. Bukti yang saya kumpulkan terlalu kuat untuk dibantah. Hitam di atas putih, laporan kepolisian, mutasi rekening, kesaksian warga. Semuanya berbicara satu suara. Gugatan cerai saya dikabulkan. Hak asuh anak jatuh sepenuhnya kepada saya. Dan dalam pembagian harta bersama, pengadilan memperhitungkan dana yang telah ia gelapkan dari rekening pendidikan anak kami sebagai utang yang harus ia kembalikan. Rumah dan mobil yang dibeli dari warisan dan keringat saya tetap menjadi milik saya. Sementara perkara perzinaannya berjalan sesuai hukum yang berlaku, lepas dari tangan saya, di tangan negara. Setahun kemudian, pagi datang dengan cara yang sangat berbeda. Saya masih bangun lebih awal dari siapapun. Saya masih memasak di dapur yang sama. Tapi kali ini, aroma yang memenuhi ruangan bukan lagi ilusi sebuah keluarga yang harmonis. Pagi itu, saya menggoreng ikan, memasak sayur asem, dan mengulek sambal terasi. Anak saya duduk di meja makan, bercerita tentang teman barunya di sekolah, tertawa dengan mulut penuh nasi. Usaha catering saya berkembang. Saya menyewa 2 karyawan, dan pesanan terus berdatangan. Rumah ini tidak lagi terasa seperti panggung sandiwara. Ia terasa seperti rumah, sunyi dari kebohongan, penuh oleh ketenangan yang dulu tidak pernah benar-benar saya miliki. Reza kini hidup terpisah, menanggung akibat dari pilihan-pilihannya sendiri. Vina menghilang, begitu sumber uangnya kering. Ibu mertua sesekali masih datang menjenguk cucunya dengan sikap yang jauh lebih rendah hati dari dulu. Saya mengizinkannya bertemu sang cucu. Bukan karena saya sudah lupa, tapi karena anak saya berhak mengenal neneknya. Dan saya bukan tipe orang yang menjadikan anak sebagai alat balas dendam. Tabungan pendidikan anak saya perlahan saya isi kembali. Setiap rupiah dari keringat saya sendiri. Kali ini tidak ada nama lain di rekening itu selain nama saya dan nama anak saya. Cerita ini mengajarkan satu hal, bahwa diam bukan berarti lemah dan sabar bukan berarti bodoh. Kadang, perempuan yang paling tenang adalah perempuan yang sedang menyusun langkahnya dengan paling cermat. Jangan pernah mengukur kekuatan seseorang dari air matanya. Dan jangan pernah meremehkan istri yang kamu kira hanya menumpang hidup padamu. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Perempuan yang menelan setiap alasan suaminya mentah-mentah. Yang menunggu sampai tertidur di ruang tamu. Yang percaya bahwa berbakti berarti tidak boleh bertanya. Jika kalian sedang merasakan firasat sunyi itu, jangan abaikan. Bukan untuk menjadi istri yang penuh curiga, tapi untuk menjadi perempuan yang tidak kehilangan dirinya sendiri. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Reza. Lelaki yang mengira topeng kerapian dan kata-kata manis cukup untuk menutupi pengkhianatan. Yang lupa bahwa rumah tangga dibangun di atas kepercayaan, bukan di atas sandiwara. Dan ada pula para ibu mertua yang di saat genting lebih memilih membela nama baik keluarga daripada melihat kebenaran. Yang lupa bahwa menantu mereka
juga seorang anak perempuan, milik orang tua lain yang membesarkannya dengan kasih sayang. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih hancur atau memilih bangkit. Saya memilih bangkit, bukan dengan teriakan, tapi dengan ketenangan dan bukti yang berbicara. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian berada di posisi yang sama atau mengenal seseorang yang pernah mengalaminya? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.